Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurliza Raudatul Aulia. Di video ini saya akan membuat video materi pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi ilmu sorof atau tasrif. Materi ilmu sorof atau tasrif ini biasa dipelajari pada pelajaran bahasa Arab. Bismillah, kita langsung mulai aja pembahasan materi ilmu sorof atau tasrif. Pertama, pengertian ilmu sorof. Pengertian ilmu sorof terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian ilmu sorof dari segi bahasa. Pengertian ilmu sorof dari segi bahasa artinya perubahan atau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan taghir. Yang kedua, pengertian ilmu sorof dari segi istilah. Artinya, perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa tercapai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, pembahasan ilmu sorof atau tasrif. Yang dibahas dalam ilmu sorof adalah isim-isim yang mutamakin. Mutamakin artinya yang dapat diubah-ubah, dan fiil-fiil yang mutasorif. Mutasorif artinya yang dapat ditasrif. Yang ketiga, hubungan antara ilmu sorof dan nahwu. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara ilmu sorof dan nahwu tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat berperan penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Ilmu sorof adalah termasuk ilmu tata bahasa Arab yang paling penting karena menjadi pedoman untuk mengetahui sigot atau bentuk kalimat. Hubungan ilmu sorof dengan ilmu nahwu tidak dapat dipisahkan, bagaikan ibu dan bapak, yaitu saling membutuhkan serta saling melengkapi sebagaimana perkataan sebagian ulama. Adapun perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu adalah ilmu sorof membahas suatu kata sebelum masuk di dalam susunan kalimat. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas suatu kata ketika sudah masuk di dalam susunan kalimat. Yang keempat, dalam pembahasan ilmu sorof atau tasrif adalah tasrif al-kalimat. Tasrif al-kalimat. Tasrif al-kalimat adalah mengolah kata dari suatu bentuk menjadi beberapa bentuk lain berdasar peraturan yang telah ditentukan. Nama kata-kata dalam tasrif al-kalimat adalah sebagai berikut. Tasrif al-kalimat dibagi menjadi 8 bentuk. Yang pertama, nasoro, sigot atau bentuk dari fi'il madi yang bermakna telah menolong. Yang kedua, yansuru, sigot atau bentuk dari fi'il mudhari yang bermakna sedang atau akan menolong. Yang ketiga, unsur, sigot atau bentuk fi'il dari fi'il amr yang bermakna tolonglah. Dan yang keempat, nasron, sigot atau bentuk dari masdar yang bermakna pertolongan. Dan yang kelima, nasirun, sigot atau bentuk dari isim fa'il yang bermakna yang menolong. Yang keenam, mansurun, sigot atau bentuk dari isim maf'ul yang bermakna yang ditolong. Dan yang ketujuh, mansurun, sigot atau bentuk dari isim zaman yang bermakna waktu menolong. Dan yang terakhir, kedelapan, mansurun, sigot atau bentuk dari isim makan yang bermakna tempat menolong. Pembahasan kelima yaitu al-muqabalah atau al-mizanus sarfi yang berarti keseimbangan atau timbangan atau pola pada sorof. Timbangan atau pola sorof. Di dalam bahasa Arab, sebagian besar kata-katanya berasal dari 3 huruf. Adapun untuk mentasrif kata-kata dalam bahasa Arab harus mengikuti wazan atau pola. Untuk lebih jelasnya, fa'ala disebut wazan. Wazan itu berarti timbangan atau pola. Sedangkan semua kata yang diikutkan kepadanya dinamakan mauzun, yang berarti yang ditimbang atau yang mengikuti pola. Timbangan atau pola sorof. Contohnya fa'ala. Fa'ala ini
berperan sebagai wazan yang berarti timbangan atau pola. Dan doroba ini sebagai mauzun yang mengikuti pola dari fa'ala. Doroba, do-nya itu sebagai fa yang berharokat fathah dan ro sebagai ain fi'il yang berharokat fathah dan ba mengikuti lam fi'il yang berharokat fathah. Dan doroba ini disebut mauzun atau yang berarti yang mengikuti wazan atau pola atau timbangan. Pembahasan ke-6, pembagian fi'il kepada sahih dan mu'tal. Fi'il sahih. Fi'il sendiri memiliki arti kata kerja dan sahih itu berarti terlepas dari 3 huruf ilat. Dan kita simak pengertian lengkapnya. Fi'il sahih. Fi'il sahih ialah fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat terdiri atas 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga itu ya. Fi'il sahih dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, as-sahihus salim. Fi'il sahih yang tidak ada hamzah dan tasydidnya. Contohnya doroba. Yang kedua, as-sahihul mahmuz. As-sahihul mahmuz itu artinya fi'il sahih yang ada hamzahnya, baik terletak pada fa, ain, dan lam fi'ilnya. Contohnya akala, sa'alah, dan qoro'at. Yang ketiga, as-sahihul mudha'af. As-sahihul mudha'af memiliki arti fi'il sahih yang ada tasydidnya atau yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis jika berasal dari fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu artinya kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya madda. Sedangkan bila berasal dari fi'il rubai itu kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Apabila fa dan lam fi'il yang pertama hurufnya sejenis, serta ain dan lam fi'il yang kedua berupa huruf sejenis, contohnya zalzala. Yang kedua, pembahasan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ialah fi'il yang ada huruf ilatnya, seperti yang sudah dijelaskan. Huruf ilat itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Dan fi'il mu'tal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, al-mu'talul misal. Artinya, fi'il mu'tal yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya wa'ada, yasara. Yang kedua, al-mu'talul ajwaf. Artinya, fi'il mu'tal yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya ba'a. Yang ketiga, al-mu'talul nakis. Artinya, fi'il mu'tal yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya Roma. Dan yang keempat, al-mu'talul lafif al-makrun. Artinya, fi'il mu'tal yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya syawar. Dan yang kelima, al-mu'talul lafif al-mafruq. Artinya, fi'il mu'tal yang fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya waqa. Pembahasan selanjutnya, taqsimul fi'il ilal mujarrad wal mazid. Pembagian fi'il kepada mujarrad dan mazid. Fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang seluruh hurufnya asli atau disepikan dari tambahan. Fi'il mujarrad terbagi menjadi 2. Yang pertama, mujarrad sulasi. Artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya nasoro. Dan yang kedua, mujarrad rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli, contohnya dakhroja. Dan fi'il mazid. Setelah fi'il mujarrad, pembahasan selanjutnya adalah fi'il mazid. Fi'il mazid adalah fi'il yang di dalamnya terdapat penambahan huruf dari aslinya. Fi'il mazid terbagi menjadi 2. Yang pertama, mazid sulasi. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli yang ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Contohnya akroma, intolaqa, dan istaghfara. Dan yang kedua, mazid rubai. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli yang ditambah 1 atau 2 huruf. Contohnya tadakhroja, ifron, qo'a. Sekian pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih.